Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita test drive. Let's go. Oke, sebelum jalan kita nyalain dulu mesinnya. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan hari ini rada beda nih, karena hujan. Ya mau gimana lagi ya, memang lagi musim hujan gitu. Dan kita udah nungguin dari pagi, hujannya masih gak kelar-kelar. Karena gue udah gak sabar, pengen nyobain sih Nissan Max-Lite ini. Jadi udahlah, sikat aja hujan. Lagi juga mobilnya cocok sebenarnya dengan nuansa hujan-hujan hijau-hijau kayak gini kan. Dia crossover gitu, jadi ya udah kita sikat aja Sobat Setir. Nah, di sebelah gua lagi ada sebuah unit Nissan Max-Lite. Nissan Max-Lite ini kalau di Indonesia itu bersaing di pasarnya Toyota Race, terus ada Honda WRV juga. By the way, Honda WRV kita udah sempat review, videonya ada di atas sini. Gitu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas mobilnya. Yuk, let's go. Oke Sobat Setir, gue mau ngebahas dari segi eksterior bagian depannya dulu nih. Pertama kali yang mencolok atau mencuri perhatian tentunya adalah desain grillnya, karena pasti mengingatkan Sobat Setir semua sama Datsun, alias saudaranya dari Nissan. Ya memang ini sekilas terlihat seperti Datsun, tapi selebihnya tuh udah Nissan banget gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga sudah menggunakan logo Nissan terbaru, udah keren. Terus juga untuk lampunya tuh desainnya tajam-tajam gitu, galak banget kelihatannya, ganteng, dan tentunya canggih karena dia udah full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sennya juga. Serta di bagian bawah terdapat DRL. DRL-nya ada di bagian sini, bentuknya kayak bumerang gitu. Menurut gue ganteng banget, kalau malam lagi nyala tuh intimidating ya kalau kita ngeliat. Dan di bagian bawah terdapat fog lamp, dia juga LED gitu. Nah, di bagian depan ini terdapat kamera depan, posisinya berada di bagian bawahnya dari logo Nissan, karena memang mobil ini juga sudah memiliki fitur kamera 360. Dan kalau kita lihat dari si bumpernya, dia juga desainnya agresif gitu ya, ganteng banget sih Sobat Setir. Kalau gue sih suka banget sama mukanya dari Nissan Max-Lite ini. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Bergeser ke bagian samping Sobat Setir. Nah, di bagian samping ini terlihat SUV-nya, crossover-nya tuh kelihatan gitu. Influence desainnya ya. Contohnya dengan penggunaan si cladding plastik berwarna hitam ini di bagian fender, menekankan kesan si crossover SUV-nya. Serta kalau kita intip di bagian sini juga terdapat nih aksen belang, dia berwarna silver gitu ya, yang semakin menekankan kesan si crossover SUV-nya. Di atas juga terdapat roof rail, tapi ini kelihatannya sih kayaknya roof railnya dummy nih, jadi emang untuk desain aja gitu. Tapi tetap aja manis, keren. Nah, di bagian samping spionnya terdapat kamera, karena memang mobil ini sudah memiliki kamera 360. Ada di bagian sini, di bagian kanan juga ada, bagian belakang, dan di bagian depan. Nah, di sini terdapat tulisan Max-Lite. Menarik ya? Terdapat emblem Nissan Max-Lite itu di samping gitu. Unik sih ini. Dan kalau kita turun ke bawah, kita lihat. Nah, velgnya itu menggunakan desain yang sporty juga, tapi lebih ke active sporty gitu ya. Perpaduan dua warna, dual tone, hitam dan berwarna silver. Nah, untuk bannya sendiri ini menggunakan CEAT Secura Drive, berukuran 195/60 ring 16 gitu. Nah, ngebahas masalah dimensi, mobil ini memiliki panjang di 3.994 mm, lebarnya di 1.758 mm, dan tingginya di 1.572 mm. Nah, untuk wheelbase sendiri itu ada di 2.501 mm dan ground clearance-nya itu di 186 mm. Gitu Sobat Setir. Jadi kalau gue lihat dari sisi samping itu keren ya desainnya ya. Gue suka banget sih. Dan di sini juga terdapat easy access untuk keyless, ada di bagian door handle-nya gitu. Oke, sekarang kita move ke bagian belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, desain belakangnya juga sama gantengnya sama desain bagian depannya. Di atas terdapat shark fin antena, ada high mount stop lamp, rear defogger juga, tentunya wiper, dan ini wipernya unik karena kalau kita masuk ke air dia otomatis nyala.
kalau posisi wipernya depan lagi nyala juga gitu. Itu menurut gua sebuah sentuhan yang keren gitu kan. Terus di sini terdapat logo Nissan yang baru, Magnite gede tulisannya. Desain lampunya juga keren. Untuk desain lampu belakang ini, untuk perlampuan di bagian belakang ini beberapa masih ada yang menggunakan halogen gitu. Berbeda dengan depan yang udah full LED, tapi no problem. Serta di bagian bawah terdapat tulisan turbo. Ya, karena mobil ini memang menggunakan turbo sobat setir. Dan di sini ada logo CVT juga. Karena transmisinya udah menggunakan CVT nih gitu. Terus lagi ke bawah. Desain bumpernya juga maco, menurut gue keren. Serta terdapat kamera mundur yang berada di bagian sini. Gitu. Sekarang mau lagi di belakang, kita intip aja, kita buka bagasinya. Nah, pembukaannya tuh mobil tuh biasanya di sini kan. Tapi ini enggak, ini di sini. Wah, gokil. Nah, untuk bagasinya sendiri, dia itu dalam ke bawah. Ukurannya juga lumayan besar. Kalau kita bawa koper sih masih masuk ya. Koper-koper cabin 2 biji, 3 biji sih masih masuk nih sobat setir. Atau galon juga masih masuk di sini. Kalau kita intip lagi di bagian bawahnya terdapat ban serep. Dia full size, tapi velgnya pakai velg kaleng. Serta di sini terdapat pemisah nih, jadi kalau kita naruh barang di bagian bawah itu nggak bisa diintip dari kaca, jadi tentunya lebih secure gitu sobat setir. Oke, sekarang kita intip bagian mesinnya, yuk. Oke sobat setir, bergeser ke bagian mesinnya. Nah, Nissan Magnite ini itu menggunakan mesin 1000 cc, 3 silinder, dan kerennya lagi ada turbonya. Karena tentunya untuk mensuplai tenaga yang lebih besar lagi gitu. Tenaganya sendiri itu di 100 PS dan torsinya di 160 Nm. Dan di mobil ini dikawinkan dengan transmisi otomatis dan penggerak roda depan. Jadi makin penasaran pengen cobain bawa si Nissan Magnite ini. Tapi sebelum kita bawa, kita bahas dulu interior bagian dalamnya. Yuk, let's go. Nah, sobat setir, sekarang kita udah ada di dalamnya si Nissan Magnite ini dan gue mau ngebahas masalah row keduanya dulu nih sobat setir. Di depan, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Ini udah posisi berkendara yang paling enak buat gue. Gue duduk di belakang mendapatkan legroom sekitar 10 jari, which is lumayan luas nih. Dan gue juga bisa masukin kaki gue ke bawah. Untuk headroomnya itu sekitar berapa nih? 5 jarian. 5 jari lebih, 5 jari setengah lah kurang lebihnya. Yang dimana itu juga lumayan oke gitu. Dan senderannya ini juga punya headrest yang bisa di-adjust. Segini ya? Oke sih. Ini sih posisi duduknya nyantai banget ya. Dan nggak hanya itu juga, mendapatkan sebuah armrest dengan 2 buah cup holder. Dan kalau gue sih nangkapnya ini adalah sebuah tempat untuk naruh handphone ya. Karena dia pipih gini, jadi bisa berdiri atau bisa tiduran kayak gini gitu. Untuk joknya sendiri dia bahannya fabric. Joknya empuk, ada motifnya juga, garis-garis gini, memberikan kesan manis ya di mobilnya. Kemudian nah, untuk safety-nya sendiri dia juga terdapat safety belt 3 titik untuk penumpang kiri dan penumpang kanan. Di tengah dapatnya yang 2 titik aja. Serta di tengah itu juga nggak dapat sebuah headrest, jadi kayaknya sih nggak begitu rekomendasi ya untuk duduk di tengah ini gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam keadaan tertentu tetap mau duduk ya tetap bisa, tapi mungkin nggak bisa nyender aja kepalanya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan untuk joknya juga dia udah isofix nih sobat setir, jadi untuk bawa baby seat tentunya lebih safety. Nah, di depan itu kita mendapatkan 2 buah ventilasi udara yang bisa kita atur semburannya mau sekencang apa, dan ada charging port di sini. Oke lah, fitur yang ada di belakang ini. Tapi lebih menarik lagi ada di bagian depan. So kita move ke depan itu. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah pindah ke row depan dan gue mau ngebahas ada apa aja di depan sini. Pertama-tama gue mau ngebahas kuncinya dulu. Kuncinya itu desainnya Nissan banget sih. Sebenarnya kebanyakan Nissan emang kuncinya udah kayak gini semua. Terra, Kicks, terus si Magnite juga kayak gini. Tambah berlaba-laba, langsung aja kita coba nyalain. Nah, nyalain itu unik karena dia buttons-nya tuh ada di sini, start stop ya. Wow, dia itu ngasih kayak semacam animasi untuk menyambut kita.
si magnetnya lagi belok gitu sobat setir, lucu deh. Nah, ini ngasih dulu ya. Nah, untuk si magnet ini sebenarnya dia punya desain dashboard yang futuristik kalau menurut gue, karena dapat dilihat dari si kolom-kolom AC-nya ini, dia itu desainnya ini bentuknya apa nih? Trapesium. Ya pokoknya unik lah. Dia bentuknya unik. Terus dia juga menggunakan bahan plastik untuk durability. Di sini unik nih teksturnya, kalau dipegang tuh enak gitu ya, kayak lembut-lembut beda gitu. Menarik banget. Terus gue mau ngebahas masalah head unitnya. Nah, head unitnya ini tuh sebenarnya udah canggih sobat setir, karena dia sudah terintegrasi dengan mobilnya. Kayak contoh kalau kita gede kecilin AC tuh di sini tuh kelihatan gitu, ada displaynya. Terus di sini udah support radio, media, phone tentunya, Apple CarPlay, Android Auto, wireless juga dua-duanya. Serta ada Driving Echo. Nah, Driving Echo ini itu menarik karena dia menampilkan informasi mengenai keiritan berkendara kita. Ada trip report, ada eco scoring, dan ada eco coaching. Tuh, jadi kita diajarin nih sama mobilnya gimana sih caranya bawa irit. Nah, di sini diajarin, cocok buat gue yang emang nggak bisa bawa mobil dengan irit. Terus di sini juga ada kamera 360. Nah, kamera 360 ini ngebantu banget ketika kita mau parkir atau kita mau ngelihat urusan blind spotan, itu bisa kita lihat dari si kamera 360 ini. Menurut gue sih oke banget gitu. Nah, berlanjut lagi ke bawah, kayak yang tadi dulu gue bilang, di sini ada AC-nya, dia digital juga, serta dia yang terintegrated dengan si head unit-nya. Dia knob putar gini, satisfying juga. Di sini ada penyimpanan terbuka, ada 2 level, atas dan bawah. Dan untuk transmisi dia udah CVT juga, dan di sini ada 2 buah cup holder. Nah, berlanjut ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini kalau menurut gue sih ganteng nih sobat setir. Karena dia itu menampilkan berbagai macam informasi seperti suhu mobil, RPM, bensin, range, trip A, trip B, terus notifikasi lain-lainnya. Nah, kerennya lagi dia itu memiliki beberapa layout yang berbeda nih. Ada yang normal tuh seperti ada buletan atau kayak donat gitu ya, berwarna biru. Terus dia kalau kita ganti, dia jadi dengan display tentang keiritan konsumsi bahan bakar kita, itu jadi warna hijau. Serta dia bisa dual kanan kiri, itu biru dan hijau gitu. Jadi menampilkan informasi mengenai RPM dan menampilkan informasi mengenai keiritan berkendara kita. Selain itu dia juga udah canggih karena punya TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Nah, kemudian kalau kita aktifin cruise controlnya juga dia berubah. Sama juga di sana kayak donat gitu, bulat tapi berwarna ungu gitu sobat setir. Nah, turun ke bagian setirnya. Setirnya rada beda nih desainnya sama kebanyakan Nissan, tapi it's fine, dipegangnya masih enak. Di bagian kiri itu tombolnya untuk audio, media, pokoknya kepentingan Bluetooth audio telefoninya. Di bagian kanan itu untuk aktifin cruise controlnya. Sebenarnya enggak sih, ini untuk ngeset cruise controlnya dan pengatur instrumen clusternya. Karena untuk aktifin cruise controlnya ada di sini tombolnya. Nah, dia model kayak switch gitu, menarik banget ya. Di antara matiin traction control dan sebelahnya ada buat nyetel leveling dari lampu. Di tengah-tengahnya ada sih tombol untuk cruise controlnya. Gitu sobat setir. Udah gak sabar pengen segera cobain mobilnya. Kita langsung jalan aja kali ya. Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam si Nissan Magnite. Nah, sorry ya kalau sedikit-sedikit ada suara bocor-bocor hujan gitu, karena emang kita syutingnya lagi hujan nih. Gak apa-apa, kita tetap bisa menikmati impresi berkendaranya dari Nissan Magnite secara maksimal. Nah, yang pertama kali mau gue bahas adalah mengenai posisi duduknya nih. Karena memang posisi duduknya Nissan Magnite ini bisa dibilang duduk banget itu loh, beneran kayak duduk di kursi gitu posisinya. Kita duduknya juga tegak, kaki kita lurus ke bawah. Buat sebagian orang bilang kalau itu tuh nggak ergonomis, tapi kalau buat gue pribadi, kalau gue sih fine-fine aja sebenarnya. Gue malah suka posisi duduk yang kayak gini, karena bener-bener kayak commanding gitu loh, justru duduknya yang tegak tinggi gitu. Kalau gue sih suka. Nah, selain itu untuk steeringnya sendiri, dia itu dapat diatur secara tilt, belum bisa teleskopik, dan untuk joknya juga bisa naik turun, maju mundur, recliningnya juga secara manual gitu. Jadi tetap bisa menentukan posisi duduk yang sesuai dengan badan kita lah gitu ya sobat setir. Masih bisa oke lah kalau menurut gue sih, mantap, masih nyaman. Nah, kemudian gue mau ngebahas masalah si visibilitasnya.
visibilitasnya sendiri kacanya tuh ukurannya gede-gede, jadi nggak mengganggu atau nggak menyusahkan kita ketika kita ingin melihat sekitaran gitu. Terus kanan kiri itu juga mudah, ngeliat ke belakang itu juga gampang karena kacanya memang ternyata kecil sih kalau dari luar, tapi kalau lagi di dalam ngelihat ke belakang sih ya masih oke, kebantu juga nih sama si spion tengahnya, walaupun spion tengahnya juga sebenarnya ukurannya kecil ya. Jadi entah kenapa di dalam Nissan Magnite ini rasanya serba mini-mini gitu, unik juga. Dan ngebahas masalah kekedapan kabin, sebenarnya gini, kalau dalam keadaan tidak hujan atau lagi kering aja, mobil ini cukup kedap nih sobat setir, cukup oke lah. Road noise-nya juga nggak yang berisik banget, bocor yang masuk ke dalam yang berisik itu nggak juga, biasa-biasa aja. Kalau ada kendaraan lewat ya kedengeran, cuman nggak yang sampai mengganggu. Cuman ini karena kita lagi syutingnya hujan, sekalian juga gue menguji, gue mengetes memang terdengar suara hujannya gitu, terutama di bagian atap nih, beneran yang tong gitu. Cuman kembali lagi, audio dari Nissan Magnite ini juga kalau menurut gue pribadi suaranya enak. Jadi ya sebenarnya kalau sambil nyetel lagu sih no issue, gak ada masalah. Dan juga sebenarnya suara hujan di atap ini ya wajar ya, namanya juga mobil hujan, ya pasti kedengeran gitu. Dan balik lagi nggak mengganggu sih kalau menurut gue, jadi ya masih oke lah untuk si kekedapan kabinnya sendiri. Nah terus gue mau ngebahas masalah bantingannya. Nah ini dia nih, ini yang bikin gue bisa dibilang jatuh cinta sama sini sama Magnite, karena bantingannya tuh karakternya bukan yang stiff sporty gitu, enggak. Dia tuh bantingannya empuk banget, lumayan mengayun, tapi balik lagi sih preference pribadi lah ya. Kalau gue pribadi, gue suka sebenarnya mobil yang suspensinya tuh rada mengayun gitu, yang ada ngoeng yang swinging gitu ya. Nah ini tuh karakternya kayak gitu sobat setir. Jadi untuk ngelewatin jalanan hancur atau ngelewatin polisi tindur itu sebenarnya masih aman-aman banget. Apalagi ketika kita ngelewatin jalanan berlubang yang banyak berada di Indonesia kan, rata-rata jalanannya banyak yang berlubang kan, itu no issue sih menurut gue. Jadi gitu. Kemudian gue mau ngebahas masalah handlingnya. Nah untuk handlingnya sendiri sebenarnya nih, coba kita pindah-pindah jalur. Ya memang karena mobilnya juga tinggi ya sobat setir, jadi lumayan berasa nih bantingan-bantingan yang ketika kita pindah-pindah jalur gitu. Untuk low speednya oke, setirnya ringan, enak. Kalau kita belok rada high speed, coba di depan ada belokan, kita coba. Nggak rada high speed sih, sebenarnya ini power juga. Oke. Ya lumayan berasa lah, karena memang balik lagi mobilnya tinggi. Dan peruntukannya sebenarnya, peruntukannya memang bukan difokuskan untuk kencang-kencangan atau performa sirkuit gitu ya, enggak lah. Magnite ini kan peruntukannya bukan untuk itu gitu, untuk kenyamanan, ground clearance-nya juga tinggi, dipakai di dalam kota juga enak banget. Jadi menurut gue ya handlingnya cukup kalau dipakai di dalam kota, lincah ya menurut gue. Gue udah coba macet-macetan juga, pindah sana sini dengan kecepatan rendah itu lincah, mobilnya enak. Cuman memang kalau lagi kenceng, nikungnya rada ngambilnya kenceng gitu ya, ya lumayan berasa gitu. Nah kemudian gue mau ngebahas masalah performanya nih. Masa ngebahas mobil gak ngebahas performa kan? Untuk performanya sendiri, mesinnya dulu deh kita bahas. Mesinnya itu kan 1000 cc, 3 silinder, turbo, tenaganya di 100 fast, dan torsinya di 160 Nm. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kira-kira mesin 3 silinder di Nissan Magnite itu ini nggak sih getar banget nggak sih? Karena kan mesin 3 silinder itu terkenal dengan getarannya ya. Well, di Nissan Magnite ini tergolong mesinnya tuh 3 silinder yang nggak kasar, lembut dia gentle banget kalau menurut gue. Tapi kalau memang lagi di posisi D atau di posisi R dan kita diem, itu berasa getarannya. Cuman selama kita taruh di posisi netral maupun posisi P, itu sih nggak berasa getar. Nah kalau di posisi D dan di posisi R emang cocoknya ya emang buat ketika lagi bergerak gitu. Kayak gue sekarang lagi maju pakai D ya nggak berasa getar. Jadi bisa dibilang halus lah mesinnya, lembut. Kemudian turbonya tuh kita gas sedikit. Oke, memang dia ada turbo lag-nya sedikit, tapi
kembali lagi sih, ketika turbonya kick in, dia delivery tenaganya berasa torsi 160 Nm/nya. Kalau untuk pemakaian di dalam kota menurut gue cukup banget. Even gue pakai di tol aja, kita coba di tol itu juga cukup. Jadi menurut gue happy banget sih sama karakter mesinnya dari Nissan Magnite ini, pun tenaganya gitu enak. Tuh dia lag dikit, kalau kita gas makin dalam makin narik gitu. Kembali lagi, memang fokusnya bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk pemakaian sehari-hari aja, dan menurut gue itu cukup banget. Nah, selain itu, Nissan Magnite ini juga punya mode berkendara. Jadi ada mode sportnya. Posisinya lumayan unik nih kalau menurut gue. Jadi posisi untuk mode sportnya itu berada di shifternya. Jadi ada kayak semacam buttons gitu. Kalau kita pencet, maka dia akan berubah menjadi sport. Nah, bedanya kalau di mode sport ini RPM-nya tertahan di putaran yang lebih tinggi sobat setir. Jadi itu juga dapat meminimalisir dari si turbo lag-nya. Jadi intinya lebih responsif lah mobilnya gitu. Nah, ngomongin masalah konsumsi bahan bakar, Nissan Magnite ini untuk penggunaan dalam kotanya itu di sekitar 1:12, 1 liter untuk 12 kilo. Dan untuk di jalan tolnya itu sekitar 1:19 hingga 20-an. Jadi bisa dibilang cukup irit. Nah, gue dapat angka gabungan antara rute dalam kota dan rute tol itu di 1:13 nih kalau gue. Jadi bisa dibilang ya mesin 1000 cc 1:13 sebenarnya lebih banyak di dalam kotanya sih dibanding di jalur tolnya. Jadi ya irit lah. Gue sih oke. Buat gue enough, cukup sebanding dengan tenaga yang dihasilkan dan kita bisa rasakan dan kita nikmati gitu. Jadi ya oke sih, gue sih happy banget loh ini. Tuh kan, gas sedikit, turbonya udah kick in, berasa banget sendiri. Nah, kita mau uji coba kira-kira mobil ini dapat berakselerasi dari 0 ke 100 dalam berapa lama. Tapi ini rada hujan-hujan gitu, rada wet. Jadi ya kita lihat aja ya angkanya dapat berapa. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita coba akselerasinya 0 ke 100 dalam keadaan basah dari sini sama Magnite ini. Gue mau cobain yang mode normal dulu, traction controlnya biar dinyala aja, tentunya biar safety. Tanpa berlama-lama, langsung 3, 2, 1. Oke. Oh, gokil. Jadi di awal tuh emang berasa si turbo lag-nya. Nah, kalau kayak gini udah tinggal gas aja nih. Oke. Wow. Oke, sekarang kita udah coba yang normalnya. Kita coba lagi dengan mode sport ya. Yuk. Oke sobat setir, sekarang kita mau mencoba menggunakan mode sportnya. Kembali lagi, traction control on, tentunya biar safety karena hujan juga. Terus aktifin sportnya, ada di shifternya. Kalau kita pencet aja, maka dia kelihatan di situ tulisan sport. Oke, tanpa berlama-lama. So aja 1, 2, 3. Oke, berasa dia ngopernya RPM-nya lebih tinggi juga. Oke, tarikannya juga berasa beda. Oke, sudah sampai 100. Nah, kira-kira kita dapat angka di berapa ya? Yuk kita bahas. Oke sobat setir, setelah melakukan pengujian dan angkanya juga sudah keluar, ternyata dengan mode normal dan mode sport itu jauhnya, bedanya lumayan jauh nih sobat setir. Tadi kita dapat dalam keadaan jalanan basah, super basah ya, ini hujan banget. Jadi nggak yang ekstrim-ekstrim banget. Traction control juga tetap nyala, jadi tenaganya juga tertahan oleh traction controlnya. Kita dalam mode normal mendapat waktu di 14,9 detik. 14,9 detik. Dan dengan mode sportnya itu dapat di 13,2. Jauh ya. Jaraknya tuh jauh gitu bedanya. Dan memang berasa nih ketika kita di mode normal maupun mode sport, perbedaannya berasa gitu. Di mode sport tuh dia shiftingnya lebih, di RPM yang lebih tinggi, terus tarikannya juga berasa beda. Jadi ya memang terbukti bahwa si Nissan Magnite ini
terdapat perbedaan antara mode normal dan mode sport, bukan gimmick-gimmick aja gitu. Dan kembali lagi kalau kita lihat dari angka akselerasinya, memang Nissan Max Lite ini difokuskan bukan untuk kebut-kebutan tentunya, bukan untuk kencang-kencangan, tapi lebih penggunaan sehari-hari dalam kota. Terus juga dia ground clearance juga oke, jadi buat semi outdoor activity itu juga masih masuk gitu loh. Dan bukan berarti kalau mobil ini performanya buruk, enggak. Mobil ini performanya enak, 1000 cc 3 silinder turbonya, mesinnya tuh dari listrik tenaga itu enak, cukup tuh kayak gini gue gas aja dia langsung meluncur gitu tuh, enak, cukup gitu sobat setir kurang lebihnya. Nah selain itu ada satu fitur yang gue suka ada di mobil ini. Kan tadi gue udah bahas nih masalah mobil ini memang bentukannya bukan untuk sport-sportnya, tapi untuk penggunaan sehari-hari dan super nyaman dan super tenaganya juga cukup pas, enak dipakai gitu ya di dalam kota maupun di luar kota. Delivery tenaganya juga enak. Terdapat satu fitur tambahan yang menurut gue makin menyempurnakan perjalanan, terutama kita kalau lagi mau keluar kota, yaitu cruise control. Nah, cruise controlnya ini unik. Jadi untuk aktifinnya itu ada di bagian dashboard. Itu tinggal pencet aja di sebelah settingan tinggian lampu. Dah, kita udah on. Terus kita tinggal set aja di sini. Maka untuk si instrumen clusternya juga berubah. Jadi kan dia ada beberapa settingan layout dari instrumen cluster kan. Tapi kurang lebih didominasi oleh warna hijau dan warna biru. Ketika kita ngaktifin cruise control, maka dia akan berubah menjadi warna ungu. Kayak buletan donat gitu, warna ungu. Menarik. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya tentunya, kita mau ngeset di berapa gitu. Jadi bisa dibilang kalau Nissan Max Lite ini punya fitur yang lengkap, banyak, dan tentunya tuh yang paling penting nih adalah pakai semua gitu sobat setir. Mantap. Oke. Karena udah nggak hujan, ganti dulu pakai jaket setir kanan. Oke sobat setir, jadi untuk si Nissan Max Lite ini itu terdapat dua opsi nih untuk warnanya. Ada yang single color, single tone, atau yang dual tone. Warnanya itu macam-macam juga, ada putih, hitam, abu-abu, ada merah juga. Dan untuk unit yang lagi kami review ini adalah yang dual tone, warna putih dan warna hitam untuk atapnya. Dan untuk variannya juga ada dua jenis, ada yang upper dan ada yang premium. Nah, kedua jenis itu juga sama-sama memiliki opsi manual transmission maupun yang CVT. Dan kalau unit yang lagi kami review ini adalah yang tertingginya, yang premium CVT. Dan untuk harganya mulai dari 277 juta untuk varian upper manual transmission, dan yang unit sebelah kami ini yang paling tingginya itu di 310 juta untuk yang CVT premium. Kurang lebihnya kayak gitu sobat setir. Nah, mobil ini itu cocok banget buat sobat setir semua yang lagi cari mobil. Ukurannya compact, tapi fiturnya lengkap, fiturnya canggih-canggih juga, dan mukanya ganteng nih sama setir. Cocok banget sama si Nissan Max Lite ini. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dan kalau kita engage ke cruise control, dia juga berubah jadi warna ungu. Jadi kayak perpaduan antara biru dan hijau gitu ya, jadi warna ungu gitu. Hah? Biru dan hijau jadi ungu? Enggak dong. Merah ya? Kok 10% dong nih. Ngomongin masalah konsumsi bahan bakar. Nyontek dulu ya. Nyontek.